Sungguh besar setiamu ya Tuhan, yang tidak dapat dibandingkan dengan hal apapun dalam dunia ini. Kami bersyukur memiliki Engkau yang adalah Tuhan yang sungguh baik, yang adalah pemilik hidup kami yang sejati. Ya Tuhan, di ibadah hari Pentakosta ini, kami akan dengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, membuka pikiran kami, agar kami dapat mengerti bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Ya Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di balik salib-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk berkata-kata ya Tuhan, menyampaikan firman-Mu menurut isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang akan kami terima pada saat ini, menyentuh hati kami dan membaharui hati dan pikiran kami, serta memberikan kami pengertian untuk melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Nanti saya akan jelaskan hari Pentakosta untuk mengingatkan kita kembali. Dan pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini Khotbah Petrus. Ayat 14, beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap." Ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur
dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami binasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, demikian jauh firman Tuhan yang boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara simak. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Allah adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya memilih tema seperti yang telah tertera di layar ini, yaitu menjadi penyambung lidah Allah. Itu temanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ibadah di hari ini di mana kita memperingati hari Pentakosta, tadi di nats pembimbing saya sudah menyampaikan, sudah membacakan tentang hari Pentakosta yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Bagaimana begitu luar biasa Tuhan menggenapi perkataannya yang juga telah dikatakan di dalam Perjanjian Lama oleh Nabi Yoel. Bagaimana Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus namanya, dicurahkan kepada umat manusia, sehingga dalam ayat yang ke-17, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Inilah sesuatu yang luar biasa, bagaimana anak-anak laki-laki dan perempuan, teruna-teruna, ya, dan orang-orang yang tua, bahkan hamba-hamba Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, pada hari pencurahan Roh Kudus, tepatnya di hari Pentakosta. Hari Pentakosta menurut tradisi orang Israel Yahudi itu adalah hari di mana umat Israel Yahudi mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat panen gandum yang mereka berhasil tuai, Bapak Ibu Saudara. Dan juga di hari Pentakosta versi Israel Yahudi, hari itu adalah perayaan di mana mereka mengucap syukur karena mereka telah menerima hukum Taurat Musa. Hari Pentakosta itu, kata Pentakosta itu artinya ke-50, Bapak Ibu. Paskah orang Yahudi beda dengan Paskah kita orang Kristen. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Paskah orang Yahudi itu memperingati bagaimana mereka keluar dari bangsa Mesir, di mana mereka diperbudak begitu lamanya, dan mereka bisa keluar oleh karena pertolongan Tuhan melalui Musa.
hari Paskah menjadi hari yang dihitung sebagai hari pertama. Kalau bagi kita orang Kristen, mengingat hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus. Itu kita hitung, itu dihitung menjadi hari yang pertama. Kemudian kemarin yang kita peringati, hari kenaikan Yesus itu adalah hari yang terjadi pada hari yang ke-40, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berangkat ke surga, terhitung pada hari yang ke-40. Dan sekarang yang kita peringati ini adalah hari ke-50, yang adalah hari Pentakosta, yang secara khusus bagi kita umat Kristen, bukan lagi kita bersyukur karena panen gandum seperti orang Israel Yahudi, tetapi kita mensyukuri bahwa di hari Pentakosta terjadilah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, adalah roh Tuhan Yesus yang diberikan menjadi roh penghibur bagi umat Tuhan, sehingga umat Tuhan yang hidup di dunia ini, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, tapi Dia memberikan Roh Kudus yang adalah rohnya untuk menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Roh Kudus itu juga adalah roh penghibur, roh penolong. Dialah yang membimbing umat Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita pribadi, Roh Kudus. Tidak hanya kepada peristiwa hari Pentakosta yang tertulis dalam Alkitab ini, tetapi juga saya yakin itu juga sudah kita terima dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Yesus yang percaya di zaman sekarang ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin agar kita bisa melihat bagaimana khotbah Petrus pada saat itu disampaikan kepada orang-orang Yahudi, ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat telah mereka salibkan, telah mereka siksa, dan Dia mati, namun Dia hidup kembali, karena kematian tidak berkuasa kepada Yesus. Kematian tidak berkuasa atas kehidupan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dan ini merupakan kabar baik, merupakan inti kebenaran Injil, kebenaran umat Kristen, yang merupakan inti ajaran Kristen. Dan Petrus mengatakan bagaimana begitu luar biasanya penggenapan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus itu telah tergenapi di hari Pentakosta yang bertepatan dengan hari Pentakostanya orang Israel Yahudi, di mana pada saat itu orang-orang yang mengikut Yesus mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus hinggap pada diri mereka dalam rupa nyala api. Mereka yang dihinggapi Roh Kudus, kalau Bapak Ibu simak dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai 13, mereka yang dihinggapi Roh Kudus itu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, sehingga orang-orang Yahudi dari berbagai segala bangsa yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu merayakan Pentakosta, mereka tercengang-cengang dan mereka menganggap bahwa pengikut-pengikut Yesus yang sudah hinggapi Roh Kudus itu seperti orang mabuk. Kok bisa ya mereka berbicara dalam bahasa kita, menyampaikan tentang kehidupan Yesus, tentang karya keselamatan Yesus. Roh Kudus bekerja begitu luar biasa Bapak Ibu, membuat perkataan murid-murid Yesus yang menyampaikan tentang karya keselamatan Yesus bisa dipahami oleh semua orang Yahudi dari berbagai segala suku bangsa yang hadir di Yerusalem. Sehingga itulah yang membuat orang-orang Yahudi pada saat itu menyangka bahwa pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus mereka sedang mabuk oleh karena minum anggur. Padahal mereka tidak mabuk Bapak Ibu, tapi karena memang Roh Kudus bekerja menguasai mereka. Roh Kudus berkarya kepada mereka, Dia memberikan mereka keberanian untuk bisa menyampaikan karya keselamatan yang diperbuat oleh Yesus, yang harus diberitakan kepada semua suku bangsa. Dan inilah juga yang menjadi penekanan bagi kita, bahwa Yesus Tuhan kita yang adalah kepala gereja menginginkan kita untuk menjadi penyambung lidahnya. Menjadi penyambung lidahnya untuk apa? Untuk menyampaikan berita keselamatan, untuk menyampaikan karya keselamatan, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup menuju surga. Memberitahukan untuk memakai kita agar menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Ini tidak hanya kepada murid-murid Yesus saja,
untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan Injil. Tetapi ini juga berlaku kepada Bapak Ibu Saudara yang adalah jemaat Tuhan, untuk ikut terlibat memberitakan Injil, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menjadi penyambung lidah Allah, untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa menjadi penyambung lidah Allah. Dan tadi kita bisa lihat, setelah Petrus berkhotbah tentang kebenaran firman Tuhan, banyak orang-orang Yahudi yang tergugah hatinya, tersentuh hatinya, dan mereka mau mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara, kata orang-orang Yahudi kepada murid-murid Yesus pada saat itu? Petrus mengatakan tadi dalam ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka mereka harus bertobat. Mereka harus mau memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan demikianlah dosa mereka dapat diampuni. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu, yang bisa membuat manusia layak masuk surga selain bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang belum dibaptis, mungkin rekan-rekan muda ada yang belum dibaptis, rekan-rekan muda yang pemikirannya sudah bisa dikatakan dewasa, mari untuk memilih keputusan untuk tidak menunda lagi, menyerahkan kehidupan saudara sepenuhnya untuk mengikut Yesus dengan mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus, sehingga saudara mengalami kelayakan perkenanan Tuhan, menerima keselamatan yang pasti dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain untuk membuat kita dapat layak masuk surga. Apakah masih ada keraguan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Yesus? Kalau kata orang di luar sana, asalkan aku berusaha kerja keras, beramal, melakukan kebaikan, aku pasti selamat masuk surga di akhirat. Ya kata siapa? Ajaran Kristen tidak seperti itu. Ajaran Kristen tadi sangat jelaskan dalam berita anugerah bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita sendiri, kan Bapak Ibu, bukan karena usaha kita sendiri untuk beramal, berusaha berbuat baik, bukan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan dalam iman kepada Yesus. Ini penekanan utamanya, bahwa orang yang beriman kepada Yesus, yang mau hidup melayani Yesus, yang mau hidup untuk Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya, orang seperti itu yang layak dan pasti masuk surga sebenarnya. Itulah bedanya ajaran Kristen dengan ajaran di luar sana yang bukan Kristen. Kita bersyukur bahwa kita pasti masuk surga karena iman kepada Yesus. Kita dipastikan masuk dalam kerajaan yang mulia. Dan tidak sampai di situ saja. Kita yang masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu, kita punya PR, Bapak Ibu, yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan, yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini, yaitu menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kesaksian, memberitakan tentang Yesus, menyampaikan bagaimana pengalaman hidup kita bersama Yesus yang sungguh nyata, yang bisa kita bagikan kepada keluarga kita atau kepada siapapun yang belum percaya Yesus. Dan tidak sampai di situ saja, bagaimana supaya kita mampu menjadi penyambung lidah Allah yang tidak hanya berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Untuk menjadi penyambung lidah Allah, kita juga perlu menjadi pelaku firman Tuhan yang bisa berkata-kata, berbuat dengan baik dan benar sesuai firman Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang menyampaikan tentang kebaikan kebenaran firman Tuhan kalau kehidupan pribadinya secara nyata lewat perkataan perbuatannya masih menyakiti hati manusia, masih melukai hati sesama? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita pun perlu menjadi penyambung lidah Tuhan dengan menunjukkan perbuatan lewat tindakan perkataan hidup kita yang baik, yang benar, yang menjadi berkat sama kita, sehingga sama kita bisa melihat Yesus melalui hidup kita yang benar di mata Tuhan. Sehingga dengan itulah kita dapat bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Dengan cara itu jugalah kita dapat menjadi penyambung lidah Allah
Bagaimana tadi kesaksian anak kita yang bersaksi anak sekolah minggu menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi yang memuliakan Tuhan. Itu perlu lewat tindakan hidup yang benar, Bapak Ibu, menunjukkan karakter hidup yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bersama, sehingga kita bisa menyatakan kebenaran Tuhan melalui hidup kita yang benar. Ini juga termasuk menjadi penyambung lidah Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah menjadi penyambung lidah Allah yang memberitahukan tentang kasih Tuhan, yang memberitahukan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi, yang mau berkata-kata menyampaikan tentang Injil kebenaran Allah, dan juga menjadi pelaku firman yang menunjukkan sikap hidup yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama dan berkenan kepada Tuhan. Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Marilah kita menjadi penyambung lidah Allah, memberitakan kebaikan Tuhan, menjadi saksi Tuhan melalui hidup kita yang benar dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, menasihatkan kami untuk menjadi penyambung lidah Allah. Karena inilah tugas kami